إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ikhwan wa akhwat, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, taufiknya, hidayahnya. Kita bersyukur akan nikmat iman, nikmat Islam. Kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk kepada Islam dan iman. Ini merupakan nikmat besar yang tidak bisa dinilai dengan materi apapun, nikmat besar yang tidak akan bisa terbilang dengan dunia dan seisinya, karena nikmat ini adalah nikmat yang mewajibkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mewajibkan haramnya api neraka, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah wa ma haqqullahi 'alal ibad. Apa hak Allah atas para hamba dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba adalah mereka menyembahnya, menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Ini adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba. Kalau hamba sudah menunaikan hak Allah, mereka hanya menyembah Allah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun, maka kemudian Nabi menjelaskan terusnya hadis, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adzibuhum finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak akan mengadab mereka di dalam api neraka. Itulah yang dimaksud dengan nikmat yang sangat besar, nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Dia telah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk untuk merengkuh dan menjadikan Islam sebagai agama kita, Islam sebagai pedoman kita, Al-Quran sebagai penuntun kita, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata yang telah memberikan nikmat ini kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan, melanggengkan, mengabadikan dan mematikan kita di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wa Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir itu berarti kapan? Pun suwe ya, sudah lama pokoknya ya, karena kita nggak punya waktu. Dan ini panitia minta waktu makso nih, akhirnya kita kasih pagi
Sabtu, karena tidak ada lagi waktu yang lain. Karena kita punya program baru yang tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa diganggu dengan jadwal-jadwal yang lain. Bahkan saya mengcancel beberapa jadwal di tempat lain untuk fokus dengan program baru yang kita buat di Pandaan. Kita insya Allah pertemuan terakhir membahas tentang masalah najis. Itu terakhir kita bahas tentang masalah najis, ya. Pembagian najis yang pertama dan yang kedua adalah air kencing dan kotoran manusia. Yang ketiga dan keempat madhi dan wadhi. Yang kelima kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Yang keenam darah haid. Yang ketujuh air liur anjing. Yang kedelapan bangkai. Yang kesembilan kita sisipkan dulu khinzir, babi. Ya, kita sebutkan khinzir, yakni babi atau celeng. Itu dulu kita telah membahasnya. Nah, sekarang kita akan membahas kaifiyatu tathirin najasah. Tata cara mensucikan najis. Nah, kaifiyatu tathirin najasati. Tata cara mensucikan najis. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala au hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ilmi fi dharain. I'lam, ketahuilah anna syari' bahwasannya pembuat syariat alladzi arrafana yang telah mengenalkan kepada kita kaunal hadhil ainu najasatan, keberadaan perkara-perkara yang disebut itu sebagai sebuah najis au mutanajjisatan atau yang mutanajis, ya. Ada kalanya barang itu najis, ada kalanya mutanajis. Najis itu berarti najis aini, zatnya yang najis. Kalau mutanajis itu barang suci terkena najis, ya. Jadi najis aini, contoh air kencing, itu najisnya najis aini. Mutanajis seperti apa? Baju kena air kencing. Nah, bajunya itu kena najis, disebut dengan mutanajis. Maka arrafana aidan, maka pembuat syariat juga telah mengasih tahu kita, mengenalkan kepada kita juga kaifiyata tathhiriha, tata cara untuk mensucikannya. Di samping menjelaskan mana saja yang najis, maka juga menjelaskan bagaimana cara mensucikan najis, begitu. Jadi menetapkan sesuatu najis itu membutuhkan dalil, lalu cara mensucikannya juga kembali kepada dalil. Tidak mesti dan tidak harus najis itu dihilangkan dengan cara yang sama, tidak mesti, dikembalikan kepada dalil. Wal wajibu alaina, dan yang wajib atas kita adalah ittiba'u qaulihi wa imtithalu amrihi, mengikuti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintah beliau. Ini yang penting, ya. Jadi ukurannya adalah mengikuti sabda beliau, menjalankan, mengerjakan perintah beliau. Fama wurida fihi al-ghuslu, maka apapun yang diriwayatkan padanya membersihkannya itu dengan mencuci, menyiram, hatta la yabqa minhu launun, hingga tidak tersisa darinya warna, wala rihun, tidak juga bau, wala ta'mun, dan tidak juga rasa, kana dzalika huwa tathiruhu, maka itulah cara mensucikannya. Jadi kalau ada riwayat misalkan najis ini cara mensucikannya adalah dibasuh hingga hilang warna, rasa dan baunya, ya berarti itu cara untuk mensucikannya. Jangan pakai cara yang lain, begitu, ya. Karena ini bukan perkara ijtihadi, bukan perkara ijtihad, tapi ini adalah tauqifi. Wa ma wurida fihi sabbu, dan apa yang diriwayatkan padanya penuangan air, penyiraman air, awir rasyu, atau pemercikan, karena ada kalanya disiram, ada kalanya diberjii, gitu ya. Maka au al-hathu, atau menggosok, au al-mashu, atau mengusap,
ya alal ardi di atas bumi, au mujarradul masyi atau hanya sekedar jalan fi ardin tahiratin di tanah yang suci, kana dzalika huwa tathiruhu, maka itulah cara mensucikannya. Jadi kan Nabi SAW memberikan petunjuk, kalau ini cukup digosokkan di tanah, kalau ini disiram, gitu ya. Kalau ini diperciki air, kalau yang ini cukup dilewatkan di tanah, kalau ini diusap, ya pakai apa, tisu atau pakai apa, misalkan semacam itu. Maka ya laksanakan seperti itu, gitu ya. Laksanakan seperti itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada keringanan, ya di dalamnya ada keringanan. Kemudian wa'lam dan ketahuilah annal ma, bahwasanya air huwal aslu fi tathirin najasat. Air itu adalah alat asal dalam mensucikan najis. Jadi air itu adalah hukum asal sebagai sarana dan alat untuk mensucikan najis, ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa ya yang secara asal dijadikan sebagai sarana untuk mensucikan najis, jawabannya adalah air. Jadi air ini asal, ya, yang digunakan untuk mensucikan najis, ya. Liwasfi syari' lahu, karena liwasfi syari'i lahu, karena pensifatan oleh pembuat syariat ini Allah Subhanahu wa taala bagi air itu dengan firman-Nya, ya, khalaqallahul ma'a, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul ma'a tahuran. Allah itu menjadikan air sebagai alat untuk bersuci. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan air itu sebagai alat untuk bersuci. Jadi hukum asalnya segala najis itu bisa suci dengan air. Hukum asal itu, ya, segala najis semuanya itu bisa suci dengan air. Namun dengan adanya dalil tertentu, maka kadang juga tidak pakai air. Jelas, ya. Jadi kalau kita najis apapun disiram dengan air boleh, gitu ya, disiram dengan air suci. Pokoknya air itu mensucikan semuanya, begitu ya, mensucikan semuanya. Celana kena madi dicuci suci, gitu ya. Celana kena mani dicuci suci, kena kencing dicuci suci, sandal kena kotoran dikasih air, disiram air suci, semuanya suci. Tapi tidak mesti harus pakai air, tergantung dalilnya. Jelas, gitu ya. Ujung bajunya perempuan misalkan disiram air suci, tapi tidak harus pakai air. Kenapa? Ada dalil yang kemudian memalingkan air sebagai alat bersuci untuk masing-masingnya. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Maka fala ya'dil ila ghairihi illa idza thabata dzalika 'anil syari'. Maka tidak, ya, fala yu'dal ila ghairihi, maka tidak boleh dipalingkan kepada selainnya illa idza thabata dzalika 'anil syari', kecuali jika yang demikian itu telah valid dari asy-syari'. Ya, yang dimaksud syari' itu adalah Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa illa fala, kalau tidak ada dalil, maka fala, tidak boleh memalingkan cara mensucikan itu dengan selain air. Jadi apa kesimpulannya? Hukum asal alat bersuci itu adalah air. Segala najis pakai air suci pokoknya, gitu ya. Tapi dengan adanya dalil, kadang tidak pakai air juga suci. Harus dengan dalil. Li'annahu, dikarenakan ia adalah, ya, apa niki, adulun anil ma'lumi, ya, kaunuhu tahuran ila ma lam yu'lam kaunuhu tahuran, wa dzalika khurujun amma taqtadihi masalik asy-syar'iyyah. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi air itu adalah sarana alat untuk bersuci, dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Sekali lagi, tidak boleh berpaling kepada selain air kecuali dengan adanya dalil, ya, dengan adanya dalil, ya. Tanpa dalil maka tidak boleh berpaling
dari sesuatu yang sudah diketahui sebagai alat untuk bersuci kepada sesuatu yang tidak diketahui sebagai alat untuk bersuci, gitu ya. Kalau air kan hukum asal, gitu ya, maka tidak boleh berpaling dari air untuk mensucikan barang kecuali dengan adanya dalil, begitu ya. Jadi untuk menetapkan sesuatu ini yang bukan air bisa mensucikan ataukah tidak, maka itu harus dengan dalil. Kadang dalil datangnya dengan nas secara langsung atau dengan cara mengkiaskan dengan adanya nas secara langsung. Nah, itu nanti akan kita menjadi pembahasan kita, insyaallah taala. Kemudian kata mu'alif, idza alimta hadza fa ilaika ma jaa bi syar'u fi sifati tathhiril a'yanin najasati awil mutanajjisah. Jika engkau telah mengetahui ini, maka untukmu apa yang telah datang di dalam atau apa yang didatangkan oleh syariat tentang sifat pensucian barang-barang najis atau najis-najis aini atau perkara-perkara yang mutanajjis, yang terkena najis, yang terkena dengan najis. Ya, baik. Jadi kita akan belajar sekarang bagaimana cara mensucikan. Yang pertama, tathhiru jildil maitati biddibaghi. Ini yang pertama. Mensucikan kulit bangkai itu dengan menyamak, ya, disamak ya oleh orang yang ahli mensamak kulit bangkai. Bangkainya siapa? Bangkainya siapa? Bangkainya siapa atau bangkainya apa? Ya, bangkai hewan halal ya. Bangkai hewan halal. Bangkai sapi, bangkai kambing ya, bangkai onta, bangkai hewan halal. Dikatakan bangkai itu apa? Yang mati tanpa sembelihan syar'i. Maka itu bangkai hewan-hewan halal ini bisa menjadi suci kulitnya, bukan bangkainya, kulitnya. Dengan apa? Dengan cara apa? Disamak. Dengan cara disamak. Itu cara mensucikannya, bukan diumbah, dicuci dengan air gitu ya. Lah dadi cecek mana? Ya. Jadi disamak. Ya, disamak. Ya. Seandainya misalkan dicuci dengan air gimana? Suci enggak kira-kira? Ya tapi rusak. Rusak enggak? Rusak. Jadi rusak. Ya, enggak bisa digunakan untuk perabotan, perkakas, enggak bisa sudah. Sudah terkena air, enggak bisa. Nah, agar tetap fungsinya dan bisa bermanfaat untuk selain jadi cecek begitu ya, maka dengan cara disamak ya, maka itu suci. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ayyuma ihabin tubigha faqad tahura. Kulit bangkai mana saja yang dia disamak maka dia telah suci. Jadi kulit bangkai ya disamak maka suci. Ini cara mensucikannya. Ya, cara mensucikannya. Lah kalau kulitnya bukan bangkai, misalkan sembelian kulit sembeli kulit kurban, hewan kurban, kan bukan bangkai itu ya, maka suci sudah. Masih agak disamak suci kan gitu ya. Tapi biasanya tetap disamak, jaga ambu, jaga lebus dan sebagainya kan gitu ya. Namun itu tidak najis begitu. Kenapa? Bukan bangkai. Itu tidak najis. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jelas nggih? Jelas? Kita lanjut. Sekarang yang kedua, tathhirul ina'i idza walagha fihil kalbu.
mensucikan wadah jika anjing menjilatnya. Bagaimana kalau mensucikan barang dari jilatan anjing? Dari jilatan anjing. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tahuru ina'i ahadikum, sucinya wadah salah seorang di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, jika anjing menjilat padanya, an yaghsilahu sab'a marrat, dia mencucinya 7 kali, ulahunna bit-turab, yang pertamanya dengan tanah. Ini cara mensucikannya. Tatkala dijilat anjing, maka cara mensucikannya disiram air sekali, lalu digosok sama tanah, lalu disiram air 6 kali. Itu ya cara mensucikannya. Jadi sekali air, lalu digosok sama tanah, lalu disiram air 6 kali. Jangan tanahnya di akhir. Keliru. 7 siram biar tanah di akhir. Yo. Sampe niki wedhaan ta ya apa? Makanya dikatakan ulahun nabi turab, yang pertamanya dengan tanah, yang pertamanya dengan tanah, ya. Baik. Jadi makanya kaum muslimin kan tidak main-main dengan anjing kan gitu ya. Kenapa? Najisnya najis mughalladhah, ya. Najisnya najis mughalladhah, najis berat, ya, air liurnya najis berat gitu ya. Baik. Ya biasanya ya yang diingu yo kucing gitu ya. Nah, karena jilatannya enggak najis, ya, jilatannya enggak najis. Tapi kita lanjutkan. Yang ketiga, tathhiru thawbi idza asabahu damul haid. Cara mensucikan baju jika terkena darah haid. Gimana kalau baju terkena darah haid? Baju terkena darah haid itu ada dua keadaannya. Darah haidnya masih basah, yang pertama. Yang kedua, darah haidnya sudah kering, kan begitu. Gimana caranya? Kita perhatikan. An Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, qalat, dia berkata, Ja'at imra'atun ilan Nabi, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, seraya dia berkata, Ihdana yusibu thawbaha min dammil haidati. Salah seorang di antara kami bajunya terkena darah haid. Kaifa tasna'u, lalu apa yang harus dia perbuat? Faqala, maka Nabi bersabda, tahattuhu, dia mengeriknya. Summa taqrusuhu, kemudian dia menguceknya, bil ma'i, dengan air. Summa tandakhuhu, kemudian dia menyiramnya. Summa tusalli fih, kemudian dia sholat padanya. Jadi ada berapa cara? Kalau kering digaruk, dikerik, kena darah haid bajunya, maka dikerik, kemudian dikucek, gitu ya. Setelah itu, setelah dikucek, baru disiram. Dan ini cara mensucikan apa? Darah haid. Ya, yang tentunya yang dikerik itu yang apa? Kering. Dikerik dulu, ngelontok, kemudian dikucek, kemudian disiram. Ya jamaah sekalian, rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Ya kalau masih basah, ya cukup langsung dikucek, kemudian disiram, selesai. Nggak ada perlunya kok dikerik gitu ya. Kon si jemek soalnya kan ya. Maka langsung dikucek, kemudian disiram. Ini cara mensucikan darah haid.
Wa in baqiya ba'da dzalika atharuhu fala ba'sa. Kalau kemudian ternyata tersisa, sudah dikerik, sudah dikucek, sudah disiram, masih ada sisa darah haidnya, ndak iso hilang bekas begitu, maka ndak apa-apa, fala ba'sa, tidak ada masalah gitu ya. Ojo muring-muring marung digunting. Wah nek ilang-ilang kok kesuwen gunting ae ngene. Bolong kabeh. Ya, bolong kabeh. Saya itu punya kerabat, masya Allah ya, sangat sangat hati-hati dengan sholatnya, luar biasa hati-hati dengan sholatnya gitu. Jadi suatu ketika dia habis ngechat, terus banyak tuh di tangannya itu cat gitu ya, digosok ndak hilang-hilang, sementara sudah datang waktu sholat, sudah qomat, kesuwen dikutek kulitnya ini. Ya Allah, nemen nawang iki. Ya. Ya. Jadi kelihatan ini satu gak hilang kesuwen dikutek, dihilangkan kulitnya. Ini kenemenan itu ya. Itu namanya ghulu, berlebih. Gak ngono ya kan. Ketika sekalipun sudah qomat, sudah apa, ini ada hajat, hilangkan aja, nggak akan mengurangi pahalanya. Ya, ini adalah bagian dari bagian dari sholat itu sendiri, membersihkan perkara yang menghalangi kulitnya dari air wudu. Tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Ya, wong tatkala seseorang butuh makan aja disuruh mendahulukan makan daripada qomat, kan begitu. Apalagi ini membersihkan lem ya, yang nempel di tangan, membersihkan cat dan lain sebagainya yang ada pada badan, ya nyantai aja, bersihkan sampai bersih, sekalipun harus ketinggalan qomat sampai salam, nah apa, tenang aja. Kenapa? Itu bagian dari udzur syar'i, tapi ojo digawe-gawe. Allah lebih tahu tentang hati seseorang. Lek wis kurang jam piro nang lereno nang bersenono kan gitu ya. Aja krungu adzan kait bersih-bersih. Oh iki sing ngarai kan gitu ya. Jadi 15 menit atau setengah jam sebelum datang waktu sholat segera dibersihkan. Nah, tatkala sudah meluangkan waktu banyak sebelum adzan dibersihkan sih gak bersih-bersih ae. Lah sudah udzur syar'i lanjutkan sampai bersih. Ojo wis wis ngono. Lalu sholat dalam keadaan wudunya tidak sempurna, maka sholatnya tidak diterima, sholatnya tidak sah, begitu. Baik, ya ojo digunting, ya ojo dikutek, ya. Kelambine digunting, kulitnya dikutek. Kita lanjutkan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Khawlata bint Yasar, bahwasanya Khawlah binti Yasar kala dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid, saya tidak punya kecuali satu baju, wa nahidhu fihi, dan saya haid pada baju itu. Qala, maka Nabi bersabda, idza taharti faghsili mawdi'ad dam, kalau kamu sudah suci, bersihkan, cuci tempat darah, tsumma shalli fi, lalu salatlah pada baju yang telah kamu sucikan dari darah. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, illam yakhruj atharuhu, bagaimana kalau tidak keluar bekasnya tidak hilang, bagaimana? Maka Nabi bersabda, yakfiki alma wala yadurruki atharuhu, cukup bagimu air dan bekasnya tidak berpengaruh bagimu, begitu ya. Jadi bekas najis kita sudah mensucikan masih ada bekasnya, tidak apa-apa, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah bekasnya ya, masih kelihatan nampak warnanya kan begitu ya kadang ya, maka itu tidak ada masalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Paham insyaallah? Kita lanjutkan sekarang, tathiru dzaili thaubil mar'ah, mensucikan ujung bajunya perempuan. Ujung baju perempuan. Ujung baju perempuan ummahat akhwat itu kan ngelembreh.
Ya, bahkan ngelembrehnya itu disunahkan sejengkal. Dari mana? Dari mana? Separuh betis. Sinten ngarani dari mata kaki. Aman delok dhewe dari mata kaki setengah lengan sak pira dawane. Dadi manten maneh ta ya apa? Ya. Tapi dari separuh betis, ya, selengan dari separuh betis. Selengan dari separuh betis. Apa namanya? Sunnahnya disunahkan adalah apa? 1 jengkal dari separuh betis. Tapi kemudian Ummu Salamah itu protes, kalau 1 jengkal dari separuh betis berarti kan pas di tapak kaki. Ya kan sama jengkali dewi. Separuh betis sak jengkal pas ndi? Lho kan mesti apa namanya? Pas di tapak kaki gitu ya. Maka di sana kalau naik tangga kaki kanan diangkat, betis kiri kelihatan. Keseret, nyingkap toh. Kalau dia naik kaki kiri diangkat, betis kanan kelihatan. Tidak mau Ummu Salamah. Ya, kalau seperti itu kan kami kelihatan. Maka kemudian dikasih apa namanya? Dikasih tambahan kalau begitu selengan dari separuh betis. Nah, kalau selengan dari separuh betis kan nyeret, nyapu embong kan begitu ya. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Maka bagaimana kalau bajunya dalam keadaan seperti itu, gitu ya, nyapu jalan seperti itu, nanti terkena najis dan lain sebagainya. Ya, maka caranya bagaimana? Kita baca hadisnya. An ummi walad li Ibrahim ibni Abdurrahman bin Auf. Dari bekas budak milik Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Dari ibu Ummu Walad. Ummu Walad itu apa namanya? Ummu Walad itu adalah ibu budak. Gitu ya. Seorang budak digauli sama tuannya, lahir anak, maka ibunya disebut Ummu Walad, statusnya merdeka. Bukan lagi budak, statusnya sudah merdeka. Kalau dia melahirkan putra tuannya, maka dia sudah merdeka. Gitu ya. Jadi menggauli budak dihalalkan, dibolehkan, itu diantara fungsinya adalah untuk kemerdekaannya. Kalau dia punya anak dari tuannya, maka dia otomatis merdeka sudah, bukan lagi budak. Jelas ya. Disebut dengan Ummu Walad, ibu ne anak. Ya, ibu ne anak, ibu ne anak wong merdeka, begitu. Ya. Jadi kalau anaknya merdeka, maka ibunya otomatis merdeka, otomatis begitu ya. Jadi bukan menghalalannya itu apa namanya memadorotinya, enggak, itu justru kemaslahatannya sehingga dia merdeka. Dari Ummu Walad milik Ibrahim, berarti ini adalah budak miliknya Ibrahim bin Abdurrahman yang melahirkan putra dari Ibrahim bin Abdurrahman ibni Auf. Annaha sa'alat, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Ummu Salamah zaujan Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Ummu Salamah berkata, dia berkata, ini imra'atun utilu dhaili, saya itu seorang perempuan yang kupanjangkan ujung baju saya. Wa amshi fil makanil qadari, dan saya itu kadang berjalan di tempat kotor. Gitu ya, berjalan di tempat kotor. Namanya bajunya panjang, nyapu jalan, akhirnya kan melewati tempat yang kotor. Gimana cara mencucikannya? Faqalat Ummu Salamah, maka berkata Ummu Salamah, qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhu ma ba'dahu, mensucikannya tanah yang setelahnya. Jadi kalau misalkan ujung bajunya perempuan itu nyapu jalan, lalu terkena najis di jalan, teruskan aja jalannya, nanti dia akan disucikan oleh tanah yang suci. Terkena tanah najis lagi, jalan aja terus, nanti terkena tanah yang suci, jadinya suci seperti itu. Jadi suci terus, pokok gak ambu, pokok ndak
ndak bau begitu ya. Jadi kalau bau ya bersenono ya. Mosok mlebu masjid ambune seng ya. Ambu lentung gitu jarno ae ya. Ya, ya harus siapa kan? Disucikan. Asal ndak bau aja, ndak kelihatan najisnya dan ndak bau, ya berarti suci begitu aja. Tapi kalau kelihatan najisnya dan bau maka dibersihkan karena kelihatan. Jelas ya? Yang kelima sekarang tathhiru thawbi min baulis sabiyir radhi'. Cara mensucikan baju karena kencing bayi laki-laki yang sedang menyusu. Bayi laki-laki dibedakan dengan bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki yang hanya makanannya itu air susu ibunya, tidak makanan yang lain, belum ditulang bubur, ya, belum dikasih makan regal, ya. Pokoknya makanannya hanya air susu ibunya, maka najis air kencingnya itu najisnya najis mukhaffafah, najis yang diringankan, ringan najisnya. Masya wakeh gitu, pipis wakeh seawak begitu ya. Maka cara mensucikannya perhatikan, yusilu min baulil jariyah, yusalu min baulil jariyah, dibasuh karena karena air kencing bayi perempuan. Wa yurashu min baulil ghulam, dan dipercikkan air karena air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu, makanannya hanya air susu ibunya, gitu ya. Enggak makan apa-apa susah, tapi hanya makan air susu ibu sapi, nah gitu ya. Air susu ibu sapi, ya itu namanya sudah makan selain air susu ibunya, gitu ya. Dan itu yang menjadi mayoritas, gitu. Mayoritas artinya mayoritas makanannya adalah air susu ibunya, ya. Dan kadang air susu ibunya itu belum keluar, si awal kali melahirkan, diganti dengan apa? Formula misalkan gitu ya, untuk mungkin sehari gitu ya, biar tidak panas anaknya. Lalu setelah itu air susu ibunya keluar, diberikan kepada air susu ibunya, maka itu juga masih termasuk hanya minum air susu ibunya. Yang pertama tadi nggak dianggap. Jelas ya? Ya dianggap. Kenapa? Setelah itu kan mayoritas makanannya hanya dari air susu ibunya, ndak makan yang lain. Ya, jelas ya, insya Allah ya. Kita lanjutkan, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Jadi cukup dipercii air. Jadi dia yang gendong, misalkan bapaknya gendong putranya, bayi laki-laki, lalu kemudian kencing banyak di badan, nggak perlu ganti baju. Ya, nggak perlu ganti baju. Kita katakan nggak perlu itu nggak wajib. Tidak wajib. Kenapa? Cara mensucikannya cukup dipercii air, cerot, di mana yang terasa ada terkena dipercik air, itu sudah suci begitu. Itu sudah suci, ya. Karena memang berbeda banget gitu ya. Bau pesingnya bayi laki-laki sama bau pesingnya bayi perempuan beda banget, beda sekali, beda ya. Lek bayi ini bayi wedok masya Allah jangget gitu ya. Ya jangget, lek bayi lanang gak pate ya, diperciki air hilang sudah, baunya hilang dan seterusnya. Jelas insyaallah nih. Yang keenam sekarang tathhiru thawbi minal madhi, mensucikan baju dari air madhi. Air madhi yakni air yang keluar dari kemaluan, ya, baik laki-laki maupun perempuan saat syahwat bangkit lalu keluar air madhi, ya. Itu najis. Lalu bagaimana cara mensucikannya? An Sal bin Hanif. Dari Sal bin Hanif qala, dia berkata, kuntu alqaminal madhi syiddatan wa inaan. Ya, dulu aku
mendapati air madi, ya, banyak, dan sulit kecapean, kelelahan begitu ya, banyak mendapatkannya. Wa kuntu uksiru minul ightisala, dan dulu saya itu karena sebab banyak keluar air madi ini banyak mandi. Banyak mandi. Pokoknya metu dari kemaluannya waduh, mana atus mana kan gitu ya. Enggak ngerti. Fadzakartu dzalika li Rasulullah, hal itu saya sebutkan kepada Rasulullah SAW. Faqal, maka Nabi bersabda, inna ma yujzika min dzalikal wudu, cukup bagimu karena keluarnya air madi itu dengan wudu, bukan dengan mandi. Ya, kan bayangannya wis pokok metu syahwat atus ngono ya. Nah, keliru. Kalau hanya sekedar syahwat keluar lalu keluar madi, tidak perlu mandi, cukup apa wudu. Fakultu, lalu katakan, ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi min, lalu bagaimana dengan apa yang menimpa bajuku karena air madi, bagaimana dengan bajuku yang terkena air madi? Qal, maka Nabi bersabda, yakfika an ta'khudha kaffan min ma, kamu cukup mengambil satu cakupan air setangan, satu cakupan air tangan, fatandah bihi thawbak, lalu dengannya kamu percikkan ke bajumu yang terkena air madi. Haitsu tara annahu qad asaba min, di mana kamu melihat air madi mengenai bajumu. Ya, biasanya ya mohon maaf di celana dalam misalkan begitu ya, kok tampak ada bekasnya air madi. Gimana cara mensucikannya? Ambil setapak air, cipratkan, piok, suci sudah. Gitu ya, itu sudah suci. Tidak wajib dicuci, tidak wajib dikucek. Ya, tidak wajib dikucek. Yang seandainya dicuci, dikucek ya suci, kesucian malahan. Ya, kesucian gitu ya. Justru wajibnya hanya sekedar dia apa? Diperciki air, ngambil satu cakupan air, piok, sudah suci. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jelas ya? Itu cara mensucikan baju yang terkena air madi dengan apa? Diperciki air dengan satu cakupan tangan air. Yang ketujuh, tathiru asfalin na'li, mensucikan bagian bawah sandal. Bagian bawah sandal itu gimana cara mensucikannya? Asfalan na'li, bagian bawah sandal. Kalau bagian atas sandal diapakan? Dicuci pakai air karena nggak ada dalil kan itu ya. Sekarang ini bahas bagian bawah sandal, gimana cara mensucikannya? Kadang-kadang apa sih? Kadang-kadang itu diperlukan saat kita sholat di tanah lapang misalkan, gitu ya, dengan pakai sandal. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza jaa ahadukumul masjid, jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, falyuqallib na'laih, maka hendaknya dia membalik sandalnya, wal yanzur fihima, lalu dia lihat pada kedua sandalnya, dilihat dhahirnya, dilihat dibalik dhahir. Karena di zaman Nabi kan masjidnya kan ndak pakai keramik seperti ini, tanah. Jadi masuk ya sudah dijak begitu pakai sandale kan gitu ya. Nah, begitu mau masuk masjid pakai sandalnya ini dilihat dibalik dulu. Falyanzur fihi, lalu dilihat padanya, hanya sekedar melihat. Fa in ra'a khabatan, kalau dia melihat najis, falyamussu bil ard, maka hendaknya dia menggosok-gosokkannya ke tanah. Jadi dia pakai sandal dibalik, ada najisnya, digosok-gosokkan ke tanah. Tsumma liyusalli fihi, lalu dia boleh sholat pada keduanya. Jadi cara mensucikan bagian bawah sandal digosokkan ke tanah. Kalau seandainya dicuci pakai air suci, kesucian, nah, gitu ya. Tapi caranya adalah dengan digosokkan ke tanah, itu sudah cukup. Jelas ya? Nah,
Ya, tapi itu kalau dimasuk masjid yang bertanah, ya kan nggak ono sekarang yang bertanah, semuanya pakai keramik, ono karpeti barang, ojo sampai janja moro munggah sandal-sandali. Ya moro masuk masjid sekalian sandalnya, wah dijak tukaran ya, dimarahi banyak orang. Oh saya mau mengamalkan sunnah, ya gak ngono juga mengamalkan sunnah. Ya jangan mengamalkan sunnah bikin ribut gitu ya. Baik. Yang ke-8 sekarang, tathhirul ardi, mensucikan bumi, tanah. Mensucikan apa tanah bumi yang meresap ke bawah tanahnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala nuqala, dia berkata, qama arabiyyun fabala fil masjid. Ada seorang Arab Badui berdiri lalu dia kencing di dalam masjid. Nah, masjidnya kan masjid tanah, lantainya lantai tanah, maka dia mojok kencing di sana. Fatana waluhun nas, maka manusia memelototi dia, memarahi dia, mau menangani dia begitu. Faqala lahumun nabi, maka Nabi bersabda kepada manusia, da'uhu, biarkan dia kencing di sana sampai tuntas. Kalau nggak gitu, misalkan baru kencing lalu disergah sama banyak manusia, kececer-cecer toh ya. Harusnya pada satu tempat, begitu dia berdiri, kemana-mana. Gitu ya. Makanya sama Nabi disuruh biarkan, jarno, biarkan dia kencing di sana sampai tuntas, sampai selesai, puas, lego, gitu ya. Setelah itu, wahariku ala baulihi sijlan min ma. Setelah dia selesai, tuangkan di atas air kencingnya seember air, audanuban min ma, seember air. Fa innama bu'istum muyassarin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan, dan kalian tidak diutus untuk memberikan kesukaran, kesulitan. Ya, maka begitu mendengar jawaban Nabi seperti ini, maka orang Arab Badui tadi itu berkata, apa perkataan dia? Rahimani Allahu wa Muhammadan walam yarham minna ahadan, gitu ya. Dia mengatakan seperti itu. Semoga Allah merahmati aku dan Muhammad, dan semoga dia tidak merahmati siapapun ya selain kami, gitu ya. Jadi saking senangnya dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat santun kepada orang Arab Badui yang tidak atau belum mengerti tentang Islam, sehingga tatkala dia kencing di masjid tidak dimarahi sama Nabi, aja wong karo kan begitu ya. Yang menjadi pembahasan kita di sini, kalau tanah itu terkena najis, tanah loh ya, gimana cara mensucikannya? Tinggal disiram, maka najisnya turun ke bawah, yang di atas ganti dengan air suci, najisnya turun ke bawah, selesai. Maka itu bisa kita kiaskan dengan baju-baju kita yang terkena najis. Gimana cara mensucikannya? Ya taruh aja di bak ember yang rajangan begitu ya, siram atas, seret, najisnya hilang, ganti suci, begitu caranya. Ya kita mensucikannya gampang. Jadi tidak harus dikucek satu persatu. Pokoknya enggak kelihatan ainiyah najisnya. Ya, jadi najis hukmiyah misalkan, gampang caranya. Ya misalkan kita mau mensucikannya di mesin cuci misalkan, mesin cucinya turun patek canggih begitu ya. Nah, gimana caranya? Taruh ada di ember yang tadi berlubang-lubang banyak itu, siram, suci, baru dimasukkan ke mesin cuci sudah suci. Jadi mudah ya. Jadi agama ini mudah, tidak sulit. Kata mu'alif, wa inna ma'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah itu tiada lain bidzalika istijaran li taharatil ardh, untuk mensegerakan pensucian bumi. Falau turikat hatta jaffat, yang seandainya dibiarkan hingga kering, wa dzaba atharun najasah, dan hilang bekas najisnya, maka tahurat, tanah itu menjadi suci.
Gitu ya. Bisa suci dengan sendirinya kalau ada di tanah. Di tanah bisa suci dengan sendirinya. Ya, dengan apa? Hilangnya bekasnya sudah tidak ada, baunya sudah tidak ada, ya otomatis suci sendiri begitu ya. Cuman Nabi menyuruh untuk menyiramnya itu agar segera suci, tidak perlu butuh waktu untuk segera suci. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar, dia berkata, kanatil kilab, adalah anjing-anjing tabulu fil masjid. Dia anjing-anjing itu kencing di masjid. Masuk ke masjid, namanya di zaman Nabi SAW kan di Madinah. Kemudian masjidnya tidak berpintu kan gitu ya. Maka masuk masjid, anjing masuk masjid kira-kira ngapain? Karena ya semacam-macam kan gitu ya. Ya semacam-macam. Yang jilat ya apa kan gitu ya, termasuk kucing kan gitu ya. Mulai kucing lanang. Wah wis. Ya nandai kekuasaannya gitu ya. Itu kucing lanang ya. Jadi tukbilu waktu dibiru ya, dia datang, dia pergi zaman Rasul, di zaman Rasulullah SAW. Falam yakunu yarushuna syai'a, maka mereka tidak menuangkan apapun ke masjid tersebut. Ukurannya apa? Tidak kelihatan najisnya. Itu ukurannya. Gampang Islam itu nggih. Islam itu gampang, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Ya, gampang sekali. Jelas nih insyaallah? Ya, baik. Tapi itu tentang kaifiyatu tatahirin najasah. Cukup ya. Tapi demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.